Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Kepada yang terhormat Ibu Rani, SPD MM, dan teman-teman semuanya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan metode kuantitatif yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja, Kompetensi Pegawai, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Bank Aceh Syariah. Latar belakang penelitian ini mengeksplorasi pengaruh disiplin kerja, kompetensi pegawai, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di Bank Aceh Syariah. Bank Aceh Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai syariah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia atau SDM untuk menjalankan fungsi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penyediaan layanan. SDM yang terampil dan termotivasi dianggap sebagai aset paling berharga yang mendukung pencapaian tujuan bank. Kinerja karyawan yang mencerminkan kompetensi dan motivasi mereka. Dengan pelatihan yang baik dan standar kompetensi yang jelas, karyawan dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya dan berinteraksi dengan klien. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana disiplin kerja, kompetensi, dan kepemimpinan mempengaruhi kinerja terhadap karyawan di Bank Aceh Syariah. Pembahasan teori disiplin kerja. Pengertian menurut Herlini Putri dan Onsardi 2019, disiplin kerja mempengaruhi kinerja karyawan. Semakin tinggi disiplin kerja seseorang, maka semakin tinggi kinerjanya. Disiplin kerja adalah salah satu elemen yang memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Manajer dapat menggunakan disiplin kerja sebagai alat untuk berkomunikasi dengan karyawan mereka yang bersedia untuk mengubah perilaku dan mengingatkan kinerja mereka. Teori kompetensi pegawai. Pengertian menurut Supriyadi tahun 2020 menjelaskan kompetensi merupakan kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan sikap kerja dan bertanggung jawab secara efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja. Ketiga, teori gaya kepemimpinan. Menurut Hasibuan, gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk dapat mempengaruhi karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, teori kinerja pegawai. Kinerja pegawai menurut KBBI adalah suatu yang dicapai melalui kemampuan kerja dan prestasi yang ditunjukkan. Kinerja karyawan mempengaruhi jumlah kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan pada Bank Aceh Syariah? Yang kedua, apakah kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap parsial terhadap kinerja karyawan pada Bank Aceh Syariah? Yang ketiga, apakah motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan pada Bank Aceh Syariah? Yang keempat, apakah disiplin kerja, kompetensi, dan gaya kepemimpinan kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan pada Bank Aceh Syariah? Tujuan peneliti. Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji dan menganalisis. Yang pertama, pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan pada Bank Aceh Syariah. Yang kedua, pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan dan Bank Aceh Syariah. Yang ketiga, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada Bank Aceh Syariah. Yang keempat, pengaruh pelatihan, kompetensi, dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada Bank Aceh Syariah.
Selanjutnya ada indikator. Yang pertama, disiplin kerja. Menurut Siagian dalam Sutrisno tahun 2016, bentuk disiplin yang baik akan tercermin pada suasana. Yang pertama, tinggi rasanya kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para karyawan dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, besarnya rasa tanggung jawab pada karyawan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Yang keempat, berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi di kalangan karyawan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja para karyawan. Indikator kompetensi menurut Wibowo terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada pengetahuan, kedua ada keterampilan, yang ketiga ada sikap. Gaya kepemimpinan. Yang pertama, kemampuan mengambil keputusan, pengambilan keputusan. Yang kedua, kemampuan memotivasi, kemampuan memotivasi. Yang ketiga, kemampuan komunikasi, kemampuan komunikasi. Kinerja pegawai. Yang pertama ada kualitas, kedua ada kuantitas, yang ketiga ada ketepatan waktu, yang keempat ada efektivitas, yang kelima ada kemandirian. Kerangka berpikir. Yang pertama, variabel yang independen, variabel yang mempengaruhi untuk menyebabkan perubahan atau munculnya variabel dependen adalah yang disebut variabel bebas. Variabel independen bebas dalam penelitian ini adalah penelitian X1, kompetensi X2, dan motivasi X3. Variabel dependen, variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas dan disebut sebagai variabel terikat. Dalam penelitian ini, kinerja karyawan Y adalah variabel dependen. Hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang H01, gaya kepemimpinan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H02, kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H03, memotivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H04, gaya kepemimpinan kerja, kompetensi dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif, sumber data menggunakan primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik random sampling dan teknik probability sampling. Karakteristik responden. Yang pertama itu ada uji responden usia. Berdasarkan tabel 4.1 di samping, jumlah responden kelompok umur 20-25 tahun sebesar 17 orang atau 17%. Responden kelompok umur 25-30 tahun sebesar 34 orang atau 34%. Dan responden di kelompok umur 30-35 tahun sebesar 32% atau 32 orang. Sebagian besar responden berumur 40-45 tahun sebesar 15 orang atau 15%. Selanjutnya itu ada uji responden jenis kelamin. Berdasarkan 4.2 di samping, jumlah responden kelompok jenis kelamin laki-laki sebesar 82 orang atau 82%. Responden kelompok perempuan sebesar 18 orang atau 18%. Selanjutnya ada uji responden pendidikan terakhir. Berdasarkan tabel di samping, jumlah responden kelompok pendidikan D3 sebesar 16 orang atau 16%. Responden kelompok pendidikan S1 sebesar 49 orang atau 49%. Responden kelompok pendidikan S2 sebesar 6 orang atau 6%. Dan responden kelompok pendidikan SMK sebesar 29 orang atau 29%. Selanjutnya ada uji responden lama bekerja. Berdasarkan tabel di samping, jumlah responden kelompok lama bekerja selama 1 tahun sebesar 12 orang atau 12%. Responden kelompok lama bekerja selama 10 bulan sebesar 2 orang atau 2%. Dan responden kelompok lama bekerja selama 2 bulan sebesar 1 orang atau 1%. Sebagian besar responden lama bekerja selama 2 tahun sebesar 18 orang atau 18%.
Responden kelompok lama bekerja selama 3 bulan sebesar 2 orang atau 2%, dan responden kelompok lama bekerja selama 3 tahun sebesar 19 orang atau 19%. Sebagian besar responden lama bekerja selama 4 bulan sebesar 4 orang atau 4%. Responden kelompok lama bekerja selama 4 tahun sebesar 11 orang atau 11%. Responden kelompok lama bekerja selama 5 bulan sebesar 4 orang atau 4%. Responden kelompok lama bekerja selama 5 tahun sebesar 9 orang atau 9%. Responden kelompok lama bekerja selama 6 bulan sebesar 2 orang atau 2%. Responden kelompok lama bekerja selama 6 tahun sebesar 5 orang atau 5%. Responden kelompok lama bekerja selama 7 bulan sebesar 2 orang atau 2%. Responden kelompok lama bekerja selama 7 tahun sebesar 5 orang atau 5%. Responden kelompok lama bekerja selama 8 bulan 2 orang atau 2%. Responden kelompok lama bekerja selama 8 tahun sebesar 1 orang atau 1%. Responden lama bekerja selama 9 bulan sebesar 1 orang atau 1%. Selanjutnya ada uji validitas disiplin kerja X1. Tabel 4.5 merupakan hasil validitas disiplin kerja dari 15 item pernyataan yang diuji. Dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dapat dikatakan valid karena ke-15 item pernyataan tersebut mempunyai korelasi yang lebih tinggi dari 0,197. Yang kedua ada kompetensi pegawai X2. Tabel 4.6 merupakan hasil uji validitas kompetensi pegawai dari 7 item pernyataan yang diuji. Dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dapat dikatakan valid karena ke-7 item pernyataan tersebut mempunyai korelasi yang lebih tinggi dari 0,197. Yang ketiga itu ada gaya kepemimpinan kerja X3. Tabel 4.7 merupakan hasil uji validitas gaya kepemimpinan dari 8 item pernyataan yang diuji. Dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dapat dikatakan valid karena ke-8 item pernyataan tersebut mempunyai korelasi yang lebih tinggi dari 0,197. Dan yang terakhir itu ada kinerja pegawai atau Y. Tabel 4.8 merupakan hasil uji validitas kinerja pegawai dari 8 item pernyataan yang diuji. Dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dapat dikatakan valid karena ke-8 item pernyataan tersebut mempunyai korelasi yang lebih tinggi dari 0,197. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Berdasarkan tabel 4.9, hasil uji reliabilitas menunjukkan hasil Cronbach alpha untuk variabel X1 sebesar 0,836, nilai Cronbach alpha untuk variabel X2 sebesar 0,791, nilai Cronbach alpha untuk variabel X3 sebesar 0,818, dan nilai Cronbach alpha untuk variabel Y sebesar 0,761, sehingga setiap item pernyataan kuesioner dapat dinyatakan dipercaya, yang menandakan bahwa kuesioner cocok digunakan sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran karena setiap item pernyataan tersebut mempunyai korelasi yang lebih tinggi dari 0,60. Selanjutnya ada asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas di samping diketahui nilai signifikan Monte Carlo Sig 2 min Thailand diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,113, artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa data tersebut normal. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada karyawan Bank Aceh Syariah berdistribusi normal. Selanjutnya itu ada uji multikoliniaritas. Berdasarkan tabel di samping diketahui bahwa nilai toleransi variabel disiplin kerja X1 adalah 0,336,
lebih besar dari 0,01. Variabel kompetensi pegawai X2 adalah 0,397 lebih besar dari 0,01 dan variabel gaya kepemimpinan X3 adalah 0,313 lebih besar dari 0,01. Diketahui nilai VIV variabel disiplin kerja X1 adalah 2,980 lebih kecil dari 10. Variabel kompetensi pegawai X2 adalah 2,518 lebih kecil dari 10. Dan variabel gaya kepemimpinan X3 adalah 3196 lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Selanjutnya ada uji heterosdastisitas. Gambar 4.12 menunjukkan bahwa titik-titik yang ada membuat suatu pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterosdastisitas pada model regresi linier yang digunakan ini. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Diperoleh nilai DU dan DL pada N sama dengan 100 dan K sama dengan 3, yaitu masing-masing sebesar 1,7364 dan 1,6131, serta 4 kurang DU yaitu 4 kurang 1,7364 sama dengan 2,2636. Berdasarkan tabel 4.12 di samping, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,879, sehingga hasil pengujian ini telah memenuhi ketentuan autokorelasi, yaitu 1,6131 lebih kecil dari 1,8179 lebih kecil dari 2,2636, atau dengan kata lain nilai D yaitu 1,695 terletak di antara nilai DU yaitu 1,6131 dan nilai 4 dikurang DU yaitu 2,2636. Maka pembuktian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif. Selanjutnya ada uji regresi linier berganda. Pada tabel unstandardized koefisien tersebut diperoleh A sama dengan 2-2,199, BX1 sama dengan 0,637, BX2 sama dengan 0,151, BX3 0,200, Y-2,199 ditambah 0,637 tambah 0,151 ditambah 0,200 tambah E. Jika nilai regresi X1, X2, X3 positif, maka meningkatkan Y. Jika nilai regresi X1, X2, dan X3-nya negatif, maka akan menurunkan Y. Keterangan yang pertama, konstanta min2,199 menyatakan jika ada disiplin kerja X1 sama dengan 0, kompetensi X2 sama dengan 0, dan gaya kepemimpinan X3 sama dengan 0, maka nilai kinerja pegawai Y akan sebesar min 2,199%. Yang kedua, koefisien regresi X1 sama dengan 0,637 menyatakan jika disiplin kerja X1 bertambah 1 satuan atau 1%, sedangkan variabel bebas lainnya tetap, maka akan meningkatkan kinerja pegawai Y sebesar 0,637%. Ketiga, ada koefisien regresi X2 sama dengan 0,151 menyatakan jika kompetensi X2 bertambah 1 satuan atau 1%, sedangkan variabel bebas lainnya, maka akan tetap meningkatkan kinerja pegawai Y sebesar 0,151%. Yang keempat, ada koefisien regresi X3 sama dengan 0,200 menyatakan jika gaya kepemimpinan X3 bertambah 1 satuan atau 1%, sedangkan variabel DA bebas lainnya,
tetap, maka akan meningkatkan kinerja pegawai Y sebesar 0,200%. Kedua, ada uji parsial atau uji T. Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa variabel disiplin kerja X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Y yang dibuktikan dengan nilai SIG sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga HA yang menyatakan bahwa disiplin kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor Bank Aceh Syariah dapat diterima. Variabel kompetensi pegawai X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Y yang dibuktikan dengan nilai signifikan sama dengan 0,079 lebih kecil dari 0,05, sehingga HA yang menyatakan bahwa kompetensi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor Bank Aceh Syariah dapat diterima. Variabel gaya kepemimpinan X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Y yang dibuktikan dengan nilai signifikan sama dengan 0,015 lebih kecil dari 0,5, sehingga HA menyatakan bahwa kinerja pegawai secara parsial berpengaruh positif dan signifikan kinerja karyawan pada kantor Bank Aceh Syariah dapat diterima. Selanjutnya ada uji parsial atau uji F. Pada tabel 4.17 diketahui nilai F itu 131,569 lebih besar F tabel 3,59 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HI diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa disiplin kerja X1, kompetensi pegawai X2, dan gaya kepemimpinan X3 secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Y. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Pada tabel 4.18 diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,800. Hal ini menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja X1, kompetensi pegawai X2, dan gaya kepemimpinan X3 kontribusi sebesar 0,800% terhadap variabel kinerja pegawai Y. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan pada pengujian yang telah dilakukan, penelitian menarik ini kesimpulan bahwa yang pertama hasil uji pengujian secara simultan menunjukkan bahwa disiplin kerja, kompetensi pegawai, gaya kepemimpinan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian HI diterima. Kedua, hasil pengujian secara parsial variabel disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian H2 diterima. Yang ketiga, hasil pengujian secara parsial variabel kompetensi pegawai berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian H3 diterima. Yang keempat, hasil pengujian secara parsial variabel gaya kepemimpinan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian H4 diterima. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.